Video kali ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Nurul Yakin dari UPT SMP Negeri 1 Cempah, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pinrang. Saya akan melakukan refleksi dengan menjawab 3 pertanyaan berikut ini. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Baiklah, yang pertama saya akan merefleksikan tentang apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelumnya saya percaya bahwa semua peserta didik memiliki kemampuan yang sama, sehingga dalam pembelajaran saya memberikan perlakuan yang sama untuk semua peserta didik. Akibatnya, banyak siswa yang tidak dapat menuntaskan materi dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah saya tetapkan. Selanjutnya, sebelumnya juga saya menjadi satu-satunya sumber informasi dalam proses pembelajaran di kelas. Tentu saja pembelajaran menjadi sangat membosankan karena tidak ada proses pembalik antara peserta didik dan guru. Yang ketiga, sebelum mempelajari modul ini, saya melakukan pembelajaran yang fokus pada aspek kognitif saja, di mana siswa hanya dituntut untuk menghafal dan fokus pada kemampuan akademik. Tidak ada penekanan pada aspek life skill atau kecakapan hidup, serta pembelajaran tentang karakter. Dan yang keempat, sebelumnya saya juga biasa memberikan hukuman fisik bagi siswa yang melakukan kesalahan untuk memberikan efek jerah kepada mereka. Namun ternyata mereka tetap melakukan kesalahan dan tidak terjadi perubahan. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Ternyata setiap anak memiliki minat dan karakter yang berbeda-beda. Guru harus mampu memfasilitasi perbedaan tersebut agar anak bisa belajar dan meningkatkan kompetensinya. Yang kedua, ternyata pembelajaran itu harus berorientasi pada peserta didik agar mereka terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga mereka merasa semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang ketiga, ternyata pembelajaran itu harus dilakukan secara holistik, di mana pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta raga peserta didik harus diolah agar mampu berkembang secara menyeluruh. Dan yang keempat, ternyata sekolah harus mampu membangun kerjasama dengan orang tua, keluarga, serta masyarakat dalam membentuk budi pekerti atau karakter murid. Lantas, apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara memberikan perlakuan yang berbeda bagi setiap peserta didik berdasarkan minat belajar dan kondisi serta kompetensi mereka. Saya juga akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan menghadirkan kegiatan belajar sambil bermain agar mereka semangat mengikuti pembelajaran. Dan yang ketiga, saya akan menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua atau keluarga peserta didik dalam pembentukan budi pekerti dan karakter peserta didik. Maka kesimpulan yang bisa saya ambil dari modul 1.1 ini adalah: yang pertama, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak bukan kertas kosong, mereka lahir dengan kekuatan kodrat mereka masing-masing. Ini berarti bahwa setiap anak memiliki minat dan karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus mampu memfasilitasi perbedaan tersebut melalui pembelajaran berdiferensiasi, yakni dengan cara memberikan perlakuan yang berbeda bagi setiap anak didik berdasarkan minat belajar dan kondisi serta kompetensi mereka agar anak bisa belajar dan meningkatkan kompetensinya.
Yang kedua, pembelajaran harus berorientasi pada peserta didik agar mereka terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga mereka merasa semangat dalam mengikuti pembelajaran. Salah satunya dengan cara menghadirkan kegiatan belajar sambil bermain agar mereka semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Karena menurut KHD, bermain itu merupakan salah satu kodrat anak. Yang ketiga, selaku guru, saya menyadari bahwa saya harus mampu memberikan teladan dan menumbuhkan semangat, serta memberikan arahan atau dorongan kepada anak didik saya, sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Suntulodo, Immatya Manungkarso, Tuturi Handayani. Keempat, dalam memberikan pengajaran, saya harus menyesuaikan diri dengan dunia anak didik saya, serta menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman mereka. Saya harus bersifat terbuka dengan hal-hal baru yang terjadi saat ini, namun tetap harus menyaringnya sesuai dengan kultur atau kebudayaan yang berlaku di masyarakat. Saya tidak boleh membatasi kreativitas dan imajinasi mereka, namun juga tetap harus mengawasi mereka, jangan sampai mereka kehilangan arah dan membahayakan diri mereka. Yang terakhir, saya juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik dan keluarganya, agar saya bisa lebih mengenal karakter dan latar belakang mereka, sehingga saya bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam mereka, dan juga pembelajaran yang berpusat dan berorientasi pada peserta didik. Demikianlah kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia.